من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam dan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta umat Islam yang istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang berdoa, kita akan lanjutkan kajian kita tematik pada pagi hari ini, yaitu seputar salat dengan tema telat mengikuti gerakan imam. Mungkin seringkali kita alami dan mungkin kita bisa sering melihat di dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah. Apa hukum makmum yang tidak mengikuti gerakan imam secara langsung ketika sholat, seperti ketika imam berpindah dari posisi rukuk ke posisi i'tidal, akan tetapi makmum menunggu beberapa saat dan baru berdiri ketika imam sudah mau sujud? Apakah hukumnya jika hal tersebut dilakukan ketika tasyahud? Ya, ini apakah dibolehkan bagi seorang makmum untuk menunda melakukan salam setelah imam salam? Ini salah satu bentuk pertanyaan yang mungkin sering kita lihat dan mungkin juga kita alami. Sesungguhnya seorang makmum wajib mengikuti imam dalam setiap gerakan sholat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Jika imam berdiri, maka berdirilah. Jika imam sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah dalam keadaan duduk pula. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, Wa'idawi dan yang lain berkata, menurut atau mengikuti, yakni seseorang yang diangkat menjadi imam wajib untuk dituruti dan diikuti. Di antara cara mengikuti imam adalah dengan tidak mendahulunya atau menyamai gerakannya atau lebih maju posisinya daripada imam, akan tetapi menjaga posisinya dan melakukan gerakan berdasarkan gerakan imam. Perlu diketahui bahwasanya seseorang makmum harus melakukan gerakan setelah imam bergerak dan tidak boleh mendahulunya atau menyamai gerakannya. Mengenai tata cara mengikuti imam, para ahli fikih telah menerangkan. Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, dianjurkan bagi seorang makmum untuk memperhatikan gerakan dalam melakukan sholat, baik ketika hendak naik atau turun. Seorang makmum harus melakukannya setelah imam sudah pada posisinya. Setelah merupakan hal yang makruh jika seorang makmum melakukan gerakan bersamaan dengan gerakan imam. Serta merupakan hal yang makruh jika seorang makmum melakukan gerakan bersamaan dengan gerakan imam, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', yang dimaksud mengikuti imam adalah dengan melakukan gerakan sebagaimana imam, yakni memulai setiap gerakan dalam posisi terakhir setelah imam memulainya, dan makmum melakukan gerakan setelah imam sudah pada posisinya. Syekh Ahmad Ad-Darir yang merupakan kitab rujukan fikih Maliki berkata, ketika menerangkan sholat jamaah
menyamakan waktu gerakan antara imam dan makmum di dalam gerakan-gerakan sholat adalah suatu yang dimakruhkan jika dilakukan selain untuk takbiratul ihram dan salam. Beliau pun mengatakan bahwa merupakan hal yang dianjurkan bagi makmum untuk melakukan gerakan setelah imam dan menyusul gerakan imam. Al-Ghazali berkata bahwasannya mengatakan terjadi perselisihan di kalangan ulama mengenai mengikuti imam setelah selain gerakan takbiratul ihram dan salam. Apakah mengikutinya setelah imam memulai gerakan atau ketika imam setelah pada posisi sempurna dari gerakannya? Mengenai pertanyaan di atas, maka sang penanya menggambarkan mengenai imam yang memberikan kesempatan kepada makmum untuk memperlambat gerakan. Maka jika memperlama gerakan tersebut sesuai dengan waktu yang dibutuhkan imam untuk menyempurnakan rukun-rukun sholat, hal itulah yang dibenarkan dan telah mengikuti sunnah insyaallah. Dalam Sahih Muslim dari bahwasannya para sahabat ketika sholat bersama Rasulullah SAW, pada saat beliau ruku mereka pun ruku. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, kami pun mengikutinya. Dan tidaklah kami turun dari posisi berdiri sampai kami melihat Rasulullah meletakkan wajahnya ke tanah, lalu kami mengikutinya. Adapun mengakhiri salam, setelah imam melakukan salam, maka hal ini adalah hal yang makruh menurut sebagian ulama dan sebagian lainnya menyatakan tidak boleh. At-Tirmizani mengatakan dalam kitabnya Muwahhirul Balil, tidak diperbolehkan bagi seorang makmum setelah salamnya imam untuk menyibukkan dirinya dengan berdoa atau selainnya. Akan tetapi hal ini bukan berarti makmum boleh salam sebelum menyelesaikan doa tasyahudnya. Dalam sholat justru hal tersebut diwajibkan bagi makmum untuk menyelesaikannya walaupun imam telah salam, berdasarkan hadis yang menyatakan wajibnya tasyahud. Alhamdulillah, sedikit bagaimana mengenai gerakan sholat mengikuti imam. Di sini ada pertanyaan mengenai bagaimana ketika imam ruku berpindah dari ruku ke posisi i'tidal, makmum menunggu beberapa saat dan baru berdiri ketika imam sudah mau sujud. Dan di sini dijelaskan dalam beberapa hadis diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika imam ruku maka rukulah, jika imam berdiri maka berdirilah, dan jika imam sholat dalam keadaan duduk maka sholatlah dalam keadaan duduklah. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, terutama bagi saya pribadi dan juga para jemaah sekalian yang mendengarkan, dan tentunya ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam beribadah sholat, supaya sholat kita jauh lebih baik. Tentunya juga kajian semacam ini perlu lebih detail lagi atau dijelaskan kembali, mungkin dengan guru ataupun mengikuti taklim sehingga ilmu kita semakin kuat dan bertambah, dan tentunya ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.